kita mulai pembelajaran kita, mari kita mendapatkan doa. Amin. Ya, terima kasih adik. Ya anak-anak, tahu tidak kenapa saya menyuruh adik-adik untuk maju kita memimpin dalam doa? Tahu alasannya kenapa? Tahu tidak? Kenapa? Ngomong saja. Ya bagus. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Ya bagus. Oke. Tadi ini adik-adik memang orangnya disiplin ya. Tadi tepat waktu datang ke sekolah. Jadi di sini saya mengajak anak-anak semua agar bisa mentaati aturan dan bisa disiplin. Karena kalau kita disiplin, kita lebih baik. Seperti misalnya disiplin dalam belajar, disiplin dalam di rumah, ikuti aturan di rumah, gitu ya. Anak-anak, penting kayak itu kalau kita disiplin. Betul. Jadi hari ini sebelum masuk pembelajaran, siapa yang tidak hadir hari ini? Adik semua. Oh, baik, bagus, gitu ya. Harus rajin yang datang sekolah ya. Nanti biar lebih pintar ya. Anak-anak mau pintar atau tidak? Mau. Ya, memang mau pintar. Dari mana belajar atau tidak? Belajar. Belajar apa? Matematika mungkin, bahasa Indonesia mungkin. Oh iya, bagus. Jadi berhubungan hari ini hari Kamis, saya melihat kerapian anak-anak sudah cukup ya, baik ya, bisa mengikuti aturan-aturan di sekolah ya. Tadi sebelum itu kita bisa bernyanyi dan lebih semangat. Bisa. Jadi di sini Bapak akan mengajak kita untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke itu ya. Semangat. Tadi saya ajak anak-anak semua untuk berdiri. Oke, berdiri ya. Saya hitung nanti 1 sampai 3 baru mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Sabang sampai Merauke berjalan pulang-pulang menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu menunjuk tanah air, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih semua. Kemarin anak-anak, ibu yang satunya yang sempat masuk di kelas kita mengajar tentang apa kemarin? Oh iya, betul, bagus. Ada lagi? Apa itu organ gerak? Ya. Oke. Kalau organ geraknya apa? Oh, betul. Ada lagi tambahan? Tentang materi minggu kemarin yang diajarkan oleh guru yang datang ke sekolah. Masukin kita. Oh iya, betul. Siapa yang pintar pantun sini? Oh iya, memang kelihatannya memang Mercy ini bakat-bakatnya pintar berpantun ya. Dan Mercy sekarang ini juga perkembangannya cukup baik dalam proses pembelajaran, dalam cara bergaul. Dia pintar, harus bergaul sama siapa. Tapi kalau kita harus bergaul juga, bukan ini ya. Tapi anak-anak harus pintar bergaul itu jangan sembarangan. Bergaul dengan orang pemabuk, orang narkoba, jangan sampai ya. Harus pintar ya. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menuliskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, setelah siswa dan guru berdiskusi tentang teks bacaan, siswa mampu mengajukan informasi dari teks
Setelah membaca teks tentang organ pernapasan hewan, siswa mampu mengetahui organ-organ pernapasan pada hewan. Selanjutnya, setelah berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Bapak akan bagi kalian dalam dua kelompok, ya. Terdiri satu kelompok 3 orang, ya. Dari bagian Aldi sampai adik Nafa kelompok 1. Adik Mercy dan Alta Neri kelompok 2, ya. Jadi di sini Bapak akan membagikan sebuah buku teks untuk kita pelajari, ya. Di sini terdapat 2 buku teks karena pengumpulan buku di sekolah kurang, jadi melihat situasi kelompok kita ada yang terdiri dari 2 kelompok. Jadi satu kelompok itu mendapatkan 1 buku teks. Harus berembuk, ya, harus meningkat. Tapi dalam kita harus mengatakan dulu, ya, harus mengatakan dulu. Itu buku teks harus kalian pelajari, ya. Bukan berarti saya memberikan buku teks itu hanya diam di tempat, bukan dibaca ataupun hanya dibaca-baca sebentar baru tidak dipahami, ya. Harus dipahami, gitu, ya. Jadi, di situ kan ada sebuah buku teks. Jika ada kata-kata yang baru ataupun belum dipahami, yang rasa ingin anak-anak pengen tahu, mungkin bisa anak-anak membuat sebuah buku kecil, kertas kecil, kertas kecil, begitu. Jika ada yang ingin rasa tahu, ingin ada pemahaman ataupun ingin memahami terhadap di buku itu, dalam buku itu, kalian bisa menulis misalnya sementara menjelaskan materi, kalian bisa menulis sebuah kata-kata yang menurut kalian penting, ya. Nanti kalian simpan itu bukunya, kertas kecilnya taruh di depan meja kalian, ya, di sebelah kanan, gitu, ya. Pertanyaan Pak Guru. Pertanyaan bisa. Oh iya, betul. Sebuah pertanyaan bisa taruh saja di depan bangkunya, ya. Paham atau tidak? Pak. Oh, kenapa kelompok 2 hanya diam saja? Paham atau tidak? Oh iya, bagus. Harus semangat, ya. Jangan tidak semangat, karena ini semangat pagi sebagai perubahan dalam hidup. Oke, anak-anak, tadi kan Bapak sudah memberikan buku teks kepada setiap kelompok, dan di situ ada sebuah, di halaman pertama itu terdapat sebuah gambar, ya. Perhatikan anak-anak, ya. Perhatikan bukunya. Di gambar tersebut, apakah ada yang terdapat di gambar ini? Gambar pertama terdapat apa? Ada bebek, Pak. Ini adalah makhluk hidup. Ya, itu harus aktif, ya, jawabannya. Anak-anak tahu nggak hewan-hewan apa saja yang terdapat di gambar di halaman pertama? Hewan-hewan apa saja? Kambing. Kambing, ya. Apa lagi? Bebek. Ya. Ayam. Ya, apa lagi? Ada orang juga, Pak. Oh ya, betul. Apa lagi? Sudah cukup, ya? Ya. Dan situ persamaan pada semua makhluk hidup ini, persamaannya apa? Sama-sama bernapas, menggunakan pernapas. Ya,
mereka membutuhkan oksigen, ya. Oke, buka di halaman keduanya, buka halaman kedua. Di sini terdapat sebuah teks bacaan. Mungkin dari kelompok 1 membacakan paragraf pertama, ini ya, paragraf pertama sampai layu sampai sekali. Paragraf kedua dari kelompok 2 layu sampai ikan-ikan itu, ya. Mungkin perwakilan dari kelompok 1 mungkin maju ke depan untuk membacakan paragraf pertama. Tidak apa-apa, Mak, jangan malu-malu, maju saja. Namanya di sini kita belajar, ya. Hal salah itu sudah biasa, kita memang tidak pernah salah, itu kan mungkin. Jadi kita harus belajar dari kesalahan. Jadi nanti akan bisa merubah diri Anda lebih baik. Maju saja. Baca teks di paragraf pertama. Dayu dan ikan hias. Dayu melihara banyak ikan hias berjenis ikan mas, ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu dilakukan setiap seminggu sekali. Ya, baik, terima kasih. Oke, untuk kelompok 2 untuk maju ke depan. Paragraf kedua, Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang bersama kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Ya, baik, terima kasih. Ya, sudah sangat baik, sudah lancar membaca, ya, anak-anak. Karena kerja keras kalian akan terbayar dengan maksimal. Karena kalian belajar, maka kalian akan pintar, ya. Ya, Pak. Oke, jadi kita bisa buka di halaman berikutnya. Nah, di situ Bapak akan memberi. Di sini ada sebuah peta pikiran dan anak-anak harus menjawab yang pertanyaan yang ada titiknya. Di sini ada sebuah pertanyaan. Contohnya sini, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Nah, mungkin anak-anak harus, bukan mungkin, nanti harus menjawab, ya. Ya, Pak. Setiap kelompok harus menjawab. Nanti setiap kelompok dan setiap individu harus juga menjawab, ya. Nanti saya tanyakan. Bapak akan memberikan waktu selama 5 menit untuk menjawab sebuah peta pikiran tersebut, ya. Ya, Pak. Oke, harus diperhatikan. Apakah ada yang mau ditanyakan atau belum paham apa yang kita pelajari tadi? Sudah paham, kan? Paham, Pak. Pak Guru tidak mau fair. Oh iya, bisa. Nanti kembalikan, ya. Ya, Pak. Oke, anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Ya. Oke. Ya. Oke, mungkin Bapak akan bertanya kepada kalian dan saya akan langsung menunjuk siapa yang akan menjawab, ya. Nanti ketahuan siapa yang betul-betul kerja kelompok, ya. Ya, Pak. Pertanyaannya yaitu, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Untuk adik, kenapa? Dijawab. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ikan hias yang dipelihara dari jenis ikan mas koki. Oh iya, betul. Terima kasih. Kita beri aplaus kepada adik. Selanjutnya ada sebuah pertanyaan di sebelah kanan bawah. Saya akan bacakan, di mana ikan hias itu dipelihara. Untuk kelompok 2 yang menjawab saudara adik Alta. Ikan hias dipelihara di dalam akuarium. Ya betul, kita beri aplaus kepada adik Alta.
bagian bawah. Baru dibersihkan seminggu sekali. Oh ya betul, kita beri aplaus kepada anak-anak. Bagian kanan atas, bagian sebelah kiri kanan, bukan kanan, sebelah kiri saya. Pertanyaannya, siapa yang memelihara ikan hias? Yang menjawab adik Mercy. Siapa yang memelihara ikan hias? Jawabannya Dayu yang memelihara ikan hias. Iya betul, kita beri aplaus lagi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Dijawab oleh adik Nelly. Kapan ikan hias itu diberi makan? Kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias diberi makan setiap hari. Oke, kita beri aplaus kepada adik Nelly. Selanjutnya, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Untuk siapa yang belum mendapat pertanyaan dari Bapak? Oh, Lady, silakan untuk menjawab. Dayu memperhatikan ikan hiasnya selalu membuka dan menutup mulutnya. Ya bagus, kita beri aplaus lagi. Jadi di sini ada lagi sebuah pertanyaan di paragraf kedua. Kenapa ikan begini? Anak-anak pernah tidak melihat ikan di dalam air ataupun ada akuarium mungkin di rumahnya seperti itu? Pernah tidak? Ya. Seringkah? Apakah anak-anak pernah memperhatikan ikan saat biasanya dia itu sering kayak buka mulut, tutup mulut seperti kayak menelan air? Pernah tidak? Pernah. Nah, tahu alasannya kenapa dia seperti kayak membuka mulut dan menutup mulutnya seperti menelan air? Bernapas. Ya betul, sangat bagus sekali. Oke, selanjutnya kita buka halaman selanjutnya ya. Anak-anak, di sini Bapak akan memperlihatkan sebuah gambar. Anak-anak tahu tidak ini gambar apa? Sebuah gambar apa? Betul. Gambar kedua. Serangga. Ya betul, serangga. Gambar ketiga ini sebuah Ikan. Gambar ketiga sebuah hewan apa? Ya betul. Selanjutnya Ular. ular. Selanjutnya Burung. dan di bawahnya hewan apa? Amalia. Ada domba. Domba, Ada jerapah. gajah, kerbau, ya. Rusa. Oh. Sapi. Oh, iya. Kambing. Oh iya betul betul. Bagus, bagus. Gambar selanjutnya ini gambar Kuda. betul, kuda. Itu aja ada kuda atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Ada. Kenapa ada yang bilang ada dan tidak ada? Jarang dilihat, Pak. Oh jarang dilihat, tapi itu aja ada tidak? Tidak tahu. Kayaknya ada tapi jarang, Pak. Oh iya. Kalau Hewan selanjutnya ini hewan apa? lumba-lumba. Itu aja ada lumba tidak? Tidak. Kenapa? Beda laut. Ada laut ya? Oh iya betul, karena kita hidupnya di tengah-tengah pegunungan. Ya betul, bagus. Nah, tadi kan anak-anak sudah menjawab hewan-hewan apa saja yang terdapat di buku bacaan ataupun di buku siswa ataupun di buku guru ya. Anak-anak tahu tidak cacing tadi bernapas dengan apa? Apa? Bernapas dengan apa? Kulit. Apalagi? Apalagi ya? Ya, jawabannya adalah yang betul adalah kulit. Nah, cacing itu tempat hidupnya yang tempat biasanya hidup di tanah tekstur seperti apa? Lembab. Lembab. Gimana biasanya tempat tanah yang seperti
sawah ataupun di tempat pembuangan sampah organik kan lembab biasanya ataupun di hutan. Itu cacing itu bernapas dengan kulit karena dia bernapas dengan kulit, maka itu cacing dia lebih suka hidupnya di tempat yang lembab karena dia bernapas dengan kulit. Kalau misalnya tempatnya kayak di Afrika tuh kan gersang, otomatis cacing itu susah hidup di tempat yang gersang ya karena ya. Betul atau tidak? Oke. Selanjutnya di sini gambar tadi apa? Serangga. Oke, anak-anak tahu tidak? Serangga bernapas dengan apa? Ya. Apa lagi? Jadi serangga bernapas dengan apa? Trakea. Betul atau tidak? Ya, betul itu jawabannya. Serangga bernapas dengan trakea. Kita buka halaman selanjutnya. Di sini terdapat tadi ikan. Anak-anak, ikan bernapas dengan apa? Iya, betul. Betul karena ikan itu bernapas dengan insang ya. Betul. Halaman selanjutnya gambar sebuah apa ini? Halaman selanjutnya. Ya, betul, katak ya. Anak-anak tahu tidak katak bernapas dengan apa? Ya, betul. Jadi kalau katak masih kecil, belum katak dewasa, masih disebut kecebong, itu gambar tidak? Mungkin ada di buku cetaknya ada di situ. Ya, ada ya? Ada. Jadi kecebong itu bernapas dengan kulit, ya. Sekitar 9 hari terbentuk sebuah insang halus di permukaan kulitnya. Dan setelah itu menjadi katak dewasa, dia akan bernapas dengan paru. Ya, betul. Gambar selanjutnya apa? Anak-anak tahu tidak? Ular bernapas dengan apa? Ya, betul. Gambar selanjutnya burung. Ya, perhatikan bukunya ya. Burung bernapas dengan apa? Ya, betul, bernapas dengan paru-paru. Selanjutnya di sini sebuah hewan banyak sekali seperti sapi, rusa, apalagi ini domba, kerbau, gajah, itu bernapas dengan apa? Ya, betul. Selanjutnya gambar ini apa? Kuda. Ya, betul. Kuda bernapas dengan apa? Ya, betul. Selanjutnya hewan ini apa? Hewan lumba-lumba ini termasuk hewan apa? Ya, mamalia itu hewan apa? Ya, hewan menyusui. Nah, betul. Hewan menyusui itu terdapat ada yang hidup di laut, ada juga hidup di darat. Contohnya yang hidup di laut itu yang menyusui gambar ini adalah lumba-lumba mamalia yang di laut. Yang satunya hewan yang hidup di darat, hewan apa? Yang menyusui. Ya, anjing, betul. Oke, anak-anak. Tadi Bapak sudah memberitahukan jika ada kata-kata yang baru dan anak-anak pasti mungkin sudah menulisnya kan di kertas kecil ya. Sudah ya? Ya. Oke, mungkin bisa dikumpulkan oleh setiap kelompok. Oke, bagus. Oh iya, betul. Oh iya. Terus. Oke, karena anak-anak sudah mengumpulkan tadi sebuah kertas kecil tadi. Di sini Bapak melihat antara kelompok 1 dan kelompok 2 selalu aktif dalam proses pembelajaran ini.
sudah cukup baik dalam proses pembelajaran, tetapi yang lebih baik dalam pembelajaran hari ini dari kelompok 1. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Materi-materi apa saja yang kita pelajari tadi? Bukan apa itu. Untuk adik-adik mungkin menjawab apa saja. Yang kita sudah pelajari Pak Guru tentang pernapasan hewan. Ya, apalagi? Pernapasan pakai paru-paru, Ya. ada kulit, Ya. kemudian trakea. Ya, betul sekali ya. Itu ya, dengarkan ya. Pak. Ya, betul. Jadi sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, oke, Bapak akan memberikan soal di rumah untuk dikerjakan ya. Ya, Pak. Ini nanti dibagikan ya. Ada kelompok 1, ini kerja kelompok ya. Oke, Pak. Kelompok 2. Perhatikan ya, untuk simpan dulu baru kita boleh pulang ya, simpan dulu. Nanti dikerjakan di rumah ya. Itu sebuah bagian cara pernapasan pada hewan. Terserah anak-anak memilih pernapasan hewan apa saja ya. Hanya harusnya satu kelompok membuat bagan pernapasan, misalnya hewan ikan, misalnya ini juga pernapasan seperti apa ya, bagan ya. Oke, Oke. Pak. Jadi sebelum kita pulang, Bapak akan mengajak kita untuk menyanyikan lagu daerah. Ya. Lagu daerah yang di Toraja yang bagus kita nyanyikan hari ini, nyanyi apa? Lagu apa? Ini berapa ya? Ya. Nah, boleh kan tidak? Kita harus berdiri biar lebih semangat. Ya. Oke, ini kita berdiri. Oke. Oke, Bapak yang hitung ya. Harus keras suaranya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Menlu. Oke, sebelum kita pulang, untuk saudara adik melanjutkan dalam doa. Ya, Oke, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, mari kita dalam dan kita berdoa. Amin. ya, terima kasih ya adik-adik. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa